Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restuani Kasim, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Teori Politik pada ulangan akhir semester 2. Di sini saya akan membahas tentang feminisme dengan studi kasus hak perempuan dalam dunia kerja. Menurut Jun Han, feminisme adalah pengakuan tentang ketidakseimbangan kekuatan antara dua jenis kelamin dengan peranan wanita berada di bawah pria. Sebagai perempuan, membuat pilihan seringkali menjadi tantangan. Kerap kali kita ditanya bekerja atau ibu rumah tangga, seolah-olah memilih salah satu akan mengorbankan yang lainnya. Pilihan bekerja akan dilihat pilihan yang melawan kodrat, sementara menjadi pilihan ibu rumah tangga akan membuat perempuan dinilai mengorbankan bakatnya. Dilema dan penghakiman yang tidak pernah dialami oleh laki-laki. Kapan kita mendengar seorang pria ditanya mau berkarir atau menjadi ayah yang baik? Tiap kali perempuan bimbang mengambil pilihan, orang-orang akan gampang memvonis perempuan memang ribet. Tetapi sebenarnya kami bukan makhluk yang ribet dan juga tidak ingin ribet. Tetapi cara pandang dunia atas perempuan membuat kami harus bertimbang lebih banyak saat harus mengambil pilihan. Jika kami tampak bimbang atau ribet, percayalah itulah hanyalah akibat, bukan pembawaan. Mari tegaskan satu hal, perempuan itu selalu multiperan dan semuanya hadir dengan tuntutan. Perempuan Indonesia lebih banyak bekerja di sektor domestik rumah tangga. Perempuan yang bekerja di ranah publik pada umumnya masih harus mengurus rumah tangga, walaupun perjuangan emansipasi wanita yang mengupayakan kesejajaran antara perempuan dengan laki-laki. Secara umum, perempuan yang bekerja di ranah publik masih pada posisi yang kurang menguntungkan. Perempuan lebih cenderung terbatas aksesnya dan kesempatannya untuk mendapatkan jabatan. Di samping itu, sering dipandang kurang kredibel dalam memegang pekerjaan-pekerjaan penting. Secara tradisi, perempuan ditempatkan pada posisi yang kurang menguntungkan, yakni hanya berpusat pada aktivitas rumah tangga. Bahkan ada jargon orang tua yang enggan untuk menyekolahkan anak perempuannya karena paling nanti hanya akan diambil istri dan mengurusi rumah tangga saja. Hal semacam ini terus-menerus diturunkan pada setiap generasi sehingga menjadi sebuah nilai yang berlaku dalam masyarakat, yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan perempuan. Secara umum, ada dua persoalan yang melatar belakangi hal ini terjadi, yaitu adanya kultur dan pemahaman tentang agama yang merupakan faktor klasik keterbelakangan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Dunia perempuan adalah dunia yang berbeda dengan laki-laki. Terlihat dari segi kebutuhan, yaitu adanya perbedaan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki. Sehingga solusi dari setiap permasalahan perempuan bisa dijawab oleh perempuan, karena laki-laki tidak akan bisa memahami kebutuhan perempuan. Yang menjadi persoalannya adalah kelemahan perempuan di bidang politik. Maka ketika perempuan mampu terjun ke dunia politik dan mampu menunjukkan prestasinya, maka salah satu persoalan perempuan telah terjawab. Karena perempuan lebih diposisikan di belakang laki-laki, partisipasi perempuan dalam dunia politik dinilai tidak lebih sekedar pemberian hak pilih atau pemberian suara pada pemilu. Hal ini juga lebih kepada peran untuk berpartisipasi yang dimobilisasi daripada partisipasi yang bersifat otonom, yang mencerminkan hak politik kaum perempuan dalam arti yang lebih luas. Secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan. Saya akan meminta pendapat teman saya terkait studi kasus ini. Halo. Halo, Dengan siapa kalau boleh tahu? dengan saya Silvi. Apakah saya boleh bertanya? Boleh? Oke. Saya akan bertanya, apakah menurut Anda perempuan berhak bekerja di berbagai bidang yang sesuai dengan kemampuannya? Menurut saya, perempuan berhak bekerja dimanapun dan di berbagai bidang sesuai dengan kemampuannya. Bukan hanya laki-laki yang dapat berperan dalam dunia kerja, bahkan perempuan pun berhak mempunyai jabatan yang setara dengan laki-laki. Bahkan di dalam rumah tangga pun bukan hanya perempuan yang bertanggung jawab dan mengurusi rumah tangga. Ada hak laki-laki juga untuk membantu seorang istri dalam pekerjaan rumah tangga. Menurut saya seperti itu, Kak. Dan apakah perempuan harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengurus semua pekerjaan rumah tangga, padahal beliau sudah bekerja di
ranah sektor publik tersebut? Menurut saya enggak sama sekali. Saya enggak setuju kalau soal itu. Saya lebih setuju tentang pengurus rumah tangga itu bisa dilakukan oleh dua orang antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya perempuan yang bekerja, memberesi rumah, mengurus anak. Bahkan laki-laki juga berhak membantunya untuk mengurangi dan meringankan pekerjaan rumahnya. Menurut saya seperti itu, Kak. Oke, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Setelah kita lihat hasil tadi wawancara kami, secara tradisi yang merupakan hasil konstruksi sosial atau buatan manusia, ranah publik adalah ranahnya laki-laki dan ranah privat adalah ranahnya perempuan. Selama ini pada umumnya didasarkan pada keyakinan bahwa perempuan mengelola segala hal dalam rumah tangga. Misalnya mengurus orang tua, mertua, atau suami dan anak. Sehingga kegiatan perempuan yang bekerja di luar seperti mencari nafkah baik uang maupun yang lainnya ataupun aktif di dalam organisasi atau komunitas atau bahkan di dunia politik selalu dilihat sebagai tanggung jawab sekunder. Nah, selama semua itu tidak meninggalkan tugas dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga, istri, anak perempuan yang berada di ranah privat sehingga aktivitas di ranah publik bisa diterima. Tetapi keadaan perempuan belakangan ini mulai memperlihatkan perubahan, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam ranah politik. Tetapi yang menjadi persoalannya bahwa seringkali aktivitas kaum perempuan di bidang politik menjadi beban yang berat, karena mereka tetap dituntut untuk bertanggung jawab sepenuhnya di ranah privat, yaitu menjalankan kodrat sebagai perempuan. Seperti mengurus rumah tangga, kita sudah bisa melihat perempuan duduk memegang posisi strategis di berbagai bidang, baik itu sosial maupun politik hingga ekonomi. Tetapi persoalannya akan berbeda ketika menyangkut dengan perempuan. Harapan tuntutan masyarakat terhadap perempuan sebagai pemimpin memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan laki-laki. Mengapa seperti itu? Masyarakat memandang pemimpin perempuan dengan standar harapan dan tuntutan yang tinggi. Misalkan kalangan perempuan meskipun sukses menunjukkan kemampuan di dalam bidang kepemimpinan, tetapi mereka harus tetap memiliki rasa tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.